Beberapa rekan hamba Tuhan mengajak setiap jam 10 malam kita berdoa. Saya pikir itu hal yang tidak salah. Tapi saya pikir juga jangan cuma jam 10 malam, every hours. Saudaraku ya, setiap waktu yang kita lalui, mari kita terus bersyafaat buat negeri ini. Supaya lewat semua yang terjadi, kasih Yesus semakin dinyatakan di negeri yang tercinta ini. Kuasa Yesus dilimpahkan di negeri yang tercinta ini. Dan saya pikir inilah kesempatan Tuhan pakai kita semua untuk jadi alat kerajaannya yang luar biasa. Saya mau bagikan satu kebenaran di pagi yang indah ini. Mari buka Efesus fatsalnya yang keempat. Surat Efesus fatsalnya yang keempat. Mari kita baca mulai ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita baca beberapa ayat ini. Begini bunyi firman Tuhan. Surat Efesus fatsalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Dan Yesuslah, dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi siapa? Memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Yesus, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ya, ke arah Dia yaitu Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi saudara, ayat ini mengajarkan begini, Tuhan itu lagi membangkitkan 5 jawatan yang Tuhan sedang bangkitkan untuk menyentuh gerejanya. Ada penginjil-penginjil yang dibangkitkan Tuhan. Ada gembala-gembala yang sudah dibangkitkan dan terus dibangkitkan Tuhan. Ada pengajar-pengajar, guru-guru Alkitab yang terus menyuarakan kebenaran Tuhan. Bahkan ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan. Saya waktu baca ayat-ayat ini, saudara tahu enggak bahwa Tuhan itu enggak pernah mau cuman pakai satu orang untuk seluruh karyanya. Tapi Dia bangkitkan banyak orang. Dan kalau bisa seluruh komponen gerejanya akan dibangkitkan. Itu yang menjadi kerinduannya. Bapak Gembala saudara tadi ceritakan bahwa hari-hari terakhir Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Maka yang terlibat dalam pergerakan adalah bukan cuma orang tua, tapi anak muda juga, remaja juga. Bukan cuma lelaki, tetapi wanita juga. Artinya semua komponen gerejanya sedang dibangkitkan Tuhan hari-hari ini. Tuhan kirim penginjil, Tuhan kirim gembala-gembala, pengajar-pengajar, nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya orang-orang kudus ini melakukan tugas pelayanannya buat Kristus. Dulu kita mikirnya enggak gitu. Yang melakukan tugas pelayanan buat Kristus hanya pendeta, gembala, penginjil, rasul, nabi dan guru Alkitab. Lalu jemaat cuma duduk diam sebagai pendatang yang terhormat, pendengar yang setia, saudara ya. Saya waktu baca ayat ini Tuhan bicara enggak demikian. Jadi kami yang dibangkitkan Tuhan dalam jawatan ini, tujuan dan tugasnya adalah memperlengkapi tubuh Kristus, menyentuh gereja Tuhan, supaya tubuh Kristus, supaya gereja Tuhan, setiap umat Tuhan melakukan tugas keimamatannya buat kerajaan sorga. Saya selalu ngomong di komunitas gereja yang saya layani, di sini tidak ada yang jemaat, semua hamba Tuhan, saudara ya. Loh iya, Alkitab bilang begitu. Makanya Tuhan bilang di perjanjian baru ini begini, kamu itu bangsa yang terpilih, kamu itu imamat yang rajani. Halo? Apakah kita baru imamat kalau diangkat jadi PDP, saudara ya? Apakah kita baru menjadi imam kalau diangkat jadi PDM, PDT? Waduh. Kelamaan saudara ya, kelamaan saudaraku. Begitu darah Kristus membeli kita,
Begitu darah Kristus tercurah buat kita, kata Wahyu 1 ayat yang ke-5 dan 6. Tuhan langsung berkata, you are the royal priesthood. Kamu adalah imamat yang rajani. Kata imamat itu kata dasarnya imam. Tapi celakanya kita mengertinya kata imamat, kata dasarnya mamat, saudara. Ya, kita pikir cuma si mamat yang imam, saudara. Saya enggak sekolah Alkitab, Pak. Saya enggak pernah dinobatkan jadi PDP, PDM, PDT, Pak. Makanya yang itu yang imam, saya awam. Loh, saudara pernah dengar kalimat itu, saya pikir. Ini yang imam nih, yang full timer, yang sekolah Alkitab di Petamburan, jangan-jangan gitu, saudara. Ya. Kalau saya siswa, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai, karyawan, bisnismen, kami awam. Saya baca di Alkitab, Tuhan tidak pernah bilang kalau kita awam. Yang Tuhan bilang, kamu imam, nak. Tuhan tidak pernah panggil kita idiot, Tuhan bilang, kamu imam, nak. Wahyu 1 ayat 5-6 dengan jelas berkata, 1 Petrus 2 ayat yang ke-5 juga dengan jelas berkata, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani. Makanya dengar ini lewat semua yang terjadi di negeri kita. Ini kesempatan Tuhan membangkitkan setiap komponen dari gerejanya. Mau anak kecil, mau remaja, mau pemuda, mau laki, mau perempuan, mau karyawan, mau bisnismen, semua sedang diperlengkapi untuk jadi saksi-saksinya Tuhan, untuk menjadi alat-alatnya Tuhan, untuk menjadi hamba-hambanya Tuhan, menyentuh dunia ini dengan kasih dan kuasa Allah yang luar biasa. Bersiaplah dalam pergerakan ke depan. Makanya sebuah gereja, kalau cuma satu orang tok yang dipakai Tuhan, mesti nangis. Loh iya, karena rencana Tuhan mau pakai semua orang kok, saudara ya. Kalau di gereja kita cuma ada satu orang aja yang menonjol, waduh mesti teriak sama Tuhan. Kenapa kok cuma jari saya aja yang gerak, saudara ya? Kaki kok enggak gerak, saudaraku, kepala kok enggak bisa gerak. Coba, Tuhan itu mau pakai setiap kita buat pekerjaannya yang luar biasa. Makanya dengar baik-baik, semua yang Tuhan izinkan terjadi di negeri kita, saya pikir karena Tuhan sedang mau membangkitkan setiap umatnya jadi alat kerajaannya yang luar biasa. Haleluya. Bersiaplah dalam pergerakan yang besar. Kenapa Tuhan lakukan ini semua? Ternyata lewat ini, Tuhan tuh mau membawa gerejanya mengalami pertumbuhan yang penuh, saudaraku. Mengalami tingkat kedewasaan yang penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang makin serupa dengan Kristus. Semua ini diizinkan terjadi, kata Alkitab yang kita baca tadi. Supaya gereja mengalami tingkat pertumbuhan dan kedewasaan yang penuh. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita bahkan mencapai tingkat kepenuhan Kristus yang dahsyat itu. Jadi Tuhan bangkitkan jawatan, Tuhan bangkitkan setiap komponen umatnya, gerejanya untuk jadi alatnya yang luar biasa. Supaya bersama-sama kita itu mengalami tingkat kedewasaan dan pertumbuhan yang penuh bahkan serupa dengan Kristus. Pastikan punya kerohanian yang tidak pernah tinggal kanak-kanak. Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman punya anak, saya punya 2. Saya ikut proses istriku melahirkan kedua anakku. Saya lihat di dalam kamar di mana istriku melahirkan hari itu. Dua-dua saya lihat proses kelahiran. Aduh, panjangnya 50 cm. Yang satu beratnya 3,2, yang satu 3,5 kayak bapaknya, saudara ya. Saya lihat semua dari panjang 50 cm, sekarang udah tinggi saudara. Udah beranjak dewasa. Kemarin baru 50 cm loh. Kemarin saya lihat 50 cm, sekarang udah gede. Bahkan hari-hari ini kalau maminya beli kaos, beli baju, beli rok, beli celana jin, kepake juga loh sama dia, sama loh ukurannya dengan maminya saudaraku ya. Waduh. Gara-gara anakku bertumbuh, jadi boros bajunya. Tiap tahun beli baju baru. Saudara senang punya anak yang hari ini usia 5 tahun, tapi popoknya waktu 5 tahun yang lalu lahir masih kepake hari ini saudara ya. Ada yang punya anak demikian senang. Wih, anakku paket hemat ini saudara ya. 5 tahun ulang tahun tapi popoknya yang waktu lahir masih kepake. Ngerti dunia tambah repot dan sulit lu nak saudara ya. Lu bikin papa mama ngirit gak beli baju tiap tahun. Orang tua senang punya anak setelah 5 tahun popoknya, pakaian bayinya yang waktu dia lahir kepake sampai usianya yang ke-5 tahun. Wah kita gak senang loh, walaupun di satu sisi ngirit kayaknya nih soal pakaian. Tapi di sisi yang lain kita bingung.
Lu bocah ta bonsai nak, saudara ya. Kamu anak apa tuyul, saudara ya. Kok enggak ngalami pertumbuhan? Kok enggak ngalami pertumbuhan? Yang kita suka itu kayak iklan itu. Bajuku dulu tak begini, sekarang tak cukup lagi, saudara ya. Loh itu namanya pertumbuhan itu, saudaraku. Tuhan itu sedih banget loh lihat umatnya. Tahunan kenal dia, lama kiring dia, berkali-kali ngerayain Natal dan Paskah. Tapi ternyata enggak bertumbuh itu di hadapan Tuhan. Wah, Tuhan sampai bilang, nah aku bangkitkan jawatan yang ada. Aku urapi dan perlengkapimu untuk jadi alatku yang luar biasa. Supaya tidak ada yang nganggur dalam gerejaku. Semua jadi imamat yang melayani buat kerajaan surga dan menyentuh banyak orang. Tapi dalam beberapa hal Tuhan ketemu umatnya. Ya Tuhan, popoknya masih kepake sampai usia pelayanannya yang ke-10 tahun, saudara. Popoknya, pakaian bayinya masih kepake setelah pengenalannya kepada Tuhan yang setelah 5 tahun. Sedih banget hatinya Tuhan. Karena Tuhan lihat gak normal loh nak. Yang normal baru jalan 6 bulan, baru jalan setahun, bajumu udah gak muat. Baru jalan 3 tahun, bajumu yang umur setahun sudah gak muat. Wih, itu artinya walaupun boros di baju, tapi normal, tumbuh anakku. Buat Tuhan senang lihat kita karena kita tumbuh normal. Bilang sama kiri kanan, jangan abnormal loh saudara ya. 5 tahun ikut Tuhan kok masih kanak-kanak, popoknya kepake saudara ya. Enggak normal loh saudaraku. Amin saudara. Tuhan mau buat kita bertumbuh, bahkan mengalami kedewasaan yang penuh. Itu kehendak Tuhan. Nah sekarang kita mau lihat dengan waktu yang sudah jalan cepat ini. Ada 2 hal yang saya pikir jadi kaca, jadi cermin untuk kita lihat. Aku udah bertumbuh dewasa belum di dalam Tuhan? Ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Dari 200 hal, 2 hal aja yang saya mau sampaikan saudara ya. Kalau 200-200nya enggak pulang-pulang nanti saudaraku. 2 hal itu yang menjadi cermin apakah kita sudah dewasa belum di dalam Tuhan adalah yang pertama di Ibrani pasal yang ke-5. Kita lihat dulu ayat ini. Saya pikir enggak ada jeleknya untuk kita baca dan renungkan ayat yang biasa kita baca ini. Surat Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang bagaimana? Dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, mari kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Wow, ternyata tanda orang dewasa adalah bisa terima makanan keras. Anak kecil nggak bisa terima makanan keras. Waktu anak saya masih batita di bawah 3 tahun, wah saya enggak bisa langsung ngasih sop konro, enggak bisa saudara ya. Saya enggak bisa langsung, dibuatin bubur sama istriku, buburnya pun enggak bisa bubur kita loh. Yang kadang-kadang ada samcan, casiu dan telur pitannya, enggak bisa saudaraku ya. Itu jadi lapar semua nih kayaknya saudara ya. Tapi buburnya bubur bayi saudara, bubur bayi. Bahkan ketika anakku beranjak kepada umur yang berikutnya, istri saya kasih itu nasi di dalam saringan, dipenyet-penyet dengan sendoknya. Kasih wortel di saringan, dipenyet-penyet dengan sendoknya. Saya bilang sama istriku, udah kelamaan, langsung aja disuapin ke dia. Wah, modiar anakmu saudara ya. Nggak bisa, baru 9 bulan, baru mungkin setahun setengah. Aduh, mulai diajarin nasi tim namanya kalau nggak salah saudara. Jadi itu makanan bayi. Beberapa orang ternyata sudah 5 tahun kenal Tuhan, makannya baru gitu terus ya. Dikasih makanan keras, mencret rohaninya saudara. Bicara soal makanan keras, saya pikir bukan cuma khotbah yang keras.
Tapi bicara soal pengalaman hidup yang enggak asik untuk dialami. Itu juga makanan keras dan hanya orang dewasa yang bisa melaluinya. Satu kali saya diundang khotbah, ada satu rekan saya merekomendasikan nama saya untuk gereja itu undang. Dan aku diundang di retreat keluarga yang mereka buat. Jadi saya belum pernah kenal mereka pun belum pernah kenal saya, hanya karena rekomen rekan saya diundang di acara family camp. Saya terbang dari kota saya ke gereja itu, ke kota gereja itu ada. Saya dijemput di bandara dan dibawa ke tempat retreat di sebuah daerah yang dingin, saudaraku. Saya dikenalkan dengan gembala sidangnya, saya kenalan dengan ketua acara retreat itu, bagian acara dan bla 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 yang lain. Sambil kenalan, saya ucapkan terima kasih udah dapat kesempatan melayani, diundang mereka. Lalu saya tanya, Pak, sesi saya melayani di retreat keluarga Bapak kapan ya? Saya ngomong 2 hari ada di sini, 2 malam ada di sini. Sesi yang saya layani jam berapa? Aku tak siap-siap. Oh iya Pak, ini buku acaranya. Dia kasih saya buku acaranya. Belum saya buka untuk baca, dia berkata, sesi Pak Pram yang pertama untuk melayani di retreat keluarga kita adalah besok pagi ya Pak. Karena sore ini gembala kita yang opening ceremony. Lalu setelah itu kita bikin malam keakraban dan besok baru masuk acara sesi. Pak Pram sesi pertama kita. Saya bilang oke, jam berapa itu? Jam 5 pagi Pak. Rada kaget saya. Saya pikir gereja ini rohani banget jam 5 pagi udah masuk session. Saudara, iya. Gereja lain tuh kalau retreat masuk sessionnya jam 8, setengah 9, jam 9 saudaraku. Ini jam 5 pagi udah masuk session. Wih rohani ini gereja. Makanya saya tanya, session apa Pak sepagi itu? Saat teduh Pak Pram. Katanya gitu saudara. Iya. Session saat teduh. Jam 5 sampai jam 6 aja ya Pak. Tolong Pak Pram jangan bablas jamnya. Karena setelah saat teduh sampai jam 6 kita mau bawa jemaat yang ikut retreat ini untuk olahraga Pak. Wah hiking, jogging, jengking saudara. Iya. Jadi tolong Pak Pram jangan lebih dari jam 6. Oke. Walaupun oke-nya sambil batin. Gila saat teduh aku disuruh ngelayani saudara. Iya. Saya datang ke gereja itu naik pesawat loh saudara. Iya. Wih. Baru kali ini diundang retreat bukan ngisi sesi 1, sesi utama, loka karya, opening ceremony KKR atau closing ceremony. Malah disuruh ngisi saat teduh. Saya masih berharap, itu mungkin yang pertama, yang kedua ini kayaknya KKR-nya ini saudara. Ya. Saya tanya, lalu yang kedua Pak pelayanan saya karena ditelepon ngomong 2 session. Yang kedua ya besok lusanya Pak, saat teduh hari kedua jam 5 sampai jam 6 lagi. Coba. Kalau saudara jadi saya hari itu, what do you feel saudara ya? Apa kira-kira yang kita rasa? Wih, jadi saya diundang ini tuh ngisi 2 kali saat teduh. Iya Pak. Enggak bisa ngomong loh saya saudara. Ya, saya cuma bisa bayangkan besok habis khotbah jam 5 sampai jam 6 nganggur sepanjang hari baru lulusannya lagi khotbah saudara. Ya Tuhan. Saya dibawa masuk ke kamar yang sudah disediakan buat saya. Sambil saya masuk dan berkata di hatiku, ngapain gua datang saudara ya? Ngapain aku terima pelayanan ini? Ngapain gua nyampe di sini? Gila nih. Cuma disuruh saat teduh. Saya sampai punya pikiran lebih jahat lagi. Lu gak punya full time yang bisa khotbah saat teduh ya saudara ya? Lu gak punya hamba Tuhan yang bisa khotbah jam 5 pagi. Ya Tuhan ngundang orang dari jauh loh. Sampai akhirnya di kamar yang saya tidur sendirian itu Tuhan mulai bicara di hatiku. Nah, orang model kamu, apa sudah tidak layak toh khotbah saat teduh? Orang model kamu atau sudah merasa bukan kelasnya lagi khotbah saat teduh? Emangnya lu siapa nak? Itu kalimat lembut tapi bikin aku ketendang loh saudara. Orang model kamu emangnya udah gak layak khotbah saat teduh. Orang model kamu udah merasa gak layak pelayanan yang kamu pikir sesederhana saat teduh. Nah, pelayanan apapun mestinya tidak ada seorang pun yang layak kalau bukan kasih karuniaku yang turun dalam hidupmu. Wah saya hari itu Tuhan tuh seperti ngajar saya.
Katanya sudah dewasa, mencret kok ketemu kejadian kayak begitu saudara. Ya, loh kita maunya ketemu yang wah Pak khotbahnya bagus loh Pak, wah Anda urapan. Oh kita kesenangnya itu susu loh saudara. Ya, beberapa kali kalimat itu ternyata bubur bayi saudara. Ya, kadang-kadang kita ketemu yang begini udah ngelayani yang terbaik tapi dibilang enggak terlalu. Wah kaget kita saudara. Ya, udah latihan sampai 12 jam dibilang enggak terlalu saudara. Ya. Ternyata Tuhan bilang, nah itu latihan pencernaanmu jadi dewasa nak. Kurang amin tuh. Agak terpaksa yang ini saudara ya. Loh kita ini kalau enggak ngalami gitu ternyata enggak tahu loh. Kita pikir udah dewasa ternyata masih sekia loh saudara ya. Kalau enggak ngalamin gitu enggak tahu. Saya bertobat di kamar saya bilang ampun Tuhan. Ampuni saya. Baru kali ini dibeginiin Tuhan. Apa gara-gara kemarin naik istora ya Tuhan? Saudara ya. Coba belum pernah naik istora kayaknya enggak punya perasaan gitu deh saudaraku ya. Iya Tuhan. Akhirnya saya bertobat, saya berkata ampun Tuhan. Akhirnya saya persiapkan khotbah saya baik-baik. Dan besok jam 5 saya pelayanan. Ternyata enggak jam 5 langsung dikasih saya loh mic-nya. Sampai setengah 6 baru masuk firman. Saya ingat enggak boleh jam 6 jadi aku cuma punya waktu 30 menit. Saya share sederhana 15 menit 20 menit saya tutup dengan penyembahan tapi saya kaget di tengah-tengah penyembahan setelah saya nyampaikan renungan. Tuhan bekerja begitu asik banget. Sampai orang dilawat Tuhan, ada yang nangis, ada yang terpelanting ngalami inner healing, ada yang dipenuhi Roh Kudus. Sampai jam 6 saya nggak bisa hentikan itu ibadah saat teduh. Saya nggak bisa hentikan karena merasa salah kalau saya teruskan. Tak kasih mic ke bagian acara. Yang kemarin ngomong saya enggak boleh lebih dari jam 6 saudaraku. Saya katakan ini, dia bilang Pak terusin aja, terusin. Lu sendiri yang kemarin ngomong enggak boleh lebih saudaraku ya. Mau jogging, hiking, jengking saudaraku. Ternyata bilang terusin Pak, saya katakan enggak, kamu kemarin suruh aku sampai jam 6 kok saudaraku. Akhirnya dia ambil mic saya, dia doain, wah didoain ada yang terpelanting malah semangat. Dia kaget, dia bilang wah aku doain orang kok juga orang yang mengalami, wah dia semangat. Dan saat teduh baru bisa mulai berhenti jam 7:20. Wah senam batal, jengking, hiking dan enggak cancel semua saudaraku. Lalu panitia bilang tolong segera makan dulu atau mandi dulu baru makan. Tapi yang pasti semoga acara sesi berikutnya enggak telat, kita tetap jam 8:30 sesinya. Jadi jemaat diminta segera makan atau mandi dulu, atau mandi baru makan dulu. Pokoknya 8:30 kita kumpul lagi. Rupanya banyak yang milih mandi, kecuali saya yang milih makan dulu. Karena khotbah lagi baru besok pagi yuk saudara ya. Saya enggak buru-buru mandi, saya makan dan karena belum ada saingan, aku ngambil lauk seenaknya saudara. Saya nikmati, jam 8:10 mulai datang berapa orang makan dengan saya, 8:30, wah sampai akhirnya dipanggil untuk masuk acara, saya baru kembali ke kamar. Nyampe kamar aku pun gak terus mandi, masih dingin saudara. Ya. Saya baca-baca buku, tahu 8:30 atau berapa, kamarku diketuk. Dan begitu aku buka si acara, yang ketuk kamar saya dan berkata, Pak Pram sorry, Pak Pram belum mandi. Belum, kamu kasih kamar yang enggak ada heaternya kok saudara ya. Enggak ada air panasnya, masih dingin, nanti siang aja baru mandi saudaraku. Pak, Bapak Gembala minta tolong Pak, bisa enggak Pak Pram ngisi sesi ini. Karena pembicara kita yang sesi ini ditelepon, salah jadwal Pak. Dia ada di kota lain dan tidak bisa hadir. Kemarin kami coba hubungin, enggak pernah bisa. Padahal minggu lalu lewat sekretarisnya udah oke. Tadi malam kita telepon enggak bisa, pagi ini nyambung. Ternyata dia kaget, dia ada pelayanan di tempat lain. Lalu Bapak Gembala bilang, minta tolong Pak Pram yang ngisi. Tolong Pak segera mandi ya Pak, sharing dengan kita. Loh, coba saudara. Manusiawi itu bisa teriak gini. Kemarin belum tahu saya, ngasih saat teduh loh saudara ya. Setelah ngincipi tadi pagi minta tambal loh saudara ya. Loh itu manusiawi banget loh cara berpikir gitu. Saya dianggap tambal butuh aja. Saya bisa punya alasan gini, sorry jangan paksa saya khotbah jam ini, percuma Tuhan tidak berfirman. Saudara ya, saya bisa ngomong begitu. Tapi Roh Kudus di dalam hati saya berkata, nak, be mature please. Jadi dewasa dong nak. Orang dewasa itu tandanya bisa terima makanan keras.
Halo. Kalau enggak ngalami gitu kita kadang-kadang enggak tahu loh, sudah dewasa atau masuk bubuhu loh saudara ya. Halo saudara ya, sudah lama itu bubuhu enggak keluar lagi saudaraku ya. Udah gede kayaknya sekarang saudaraku ya. Haleluya. Come on, itu pelajaran kehidupan buat saya yang saya lalui loh. Gila kemarin cuma saat teduh, setelah tahu nambah loh saudara ya. Tapi disitulah saya punya kalimat diremehkan orang tapi akhirnya dipermuliakan Tuhan saudara. Kalau reaksinya benar. Dan akhirnya saya segera mandi dan melayani dan itu menjadi awal saya kenalan dengan gereja ini. Dan sampai hari ini saya sudah sangat mengenal gereja ini luar biasa. Dimulai dengan saat teduh jam 5 po. Pertemuan pertama begitu menggoda, selanjutnya gampang sakit hati saudara ya. Tapi kita mau jadi dewasa, biasa terima makanan keras. Kadang-kadang yang ngasih makanan keras enggak jauh-jauh mertua kita sendiri loh. Kadang-kadang yang ngasih makanan keras enggak jauh-jauh ipar kita sendiri. Suami istri kita sendiri. Pegawai kita sendiri. Bos kita sendiri. Tetangga kita sendiri. Jemaat Tuhan, be mature. Jadilah dewasa dalam Tuhan. Ini tanda yang pertama, orang yang dewasa, biasa dan bisa terima makanan keras. Amin saudara. Yang kedua, tanda dewasa itu ditandai dengan bisa bereproduksi. Orang yang dewasa ditandai dengan bisa bereproduksi. Tanaman yang sudah dewasa ditandai dengan bisa berbuah. Saudaraku ya, menghasilkan sesuatu. Loh kalau enggak dewasa enggak akan bisa bereproduksi loh saudara. Tanaman yang baru kemarin kita tanam jangan harapkan besok udah keluar buahnya, enggak bisa. Hanya yang sudah matang dan dewasa baru bisa berkembang biak, baru bisa berbuah, baru bisa menghasilkan sesuatu. Jadi dengar ini, sambil kita dengar firman ini kita lihat adakah sesuatu yang sudah saya hasilkan buat kerajaan surga dan memberkati banyak orang. Kalau belum, jangan-jangan masih kanak-kanak. Belum bisa ngasilin sesuatu. Hanya orang dewasa yang bisa ngasilin sesuatu. Dalam tanda kutip orang yang punya tingkat maturity, kedewasaan. Yang akhirnya menghasilkan sesuatu. Kalau masih anak kecil nggak akan mungkin hamil lah saudara ya. Kalau masih tanam itu baru ditanam kemarin nggak akan bisa berbuah hari ini. Makanya waktu saya belajar yang kedua ini biar jadi mirror atau jadi cermin buat kita. Hasil apa yang sudah saya keluarkan buat kerajaan surga dan memberkati banyak orang di sekitarku hari ini. Kalau sampai hari ini saudara belum menghasilkan sesuatu buat kerajaan surga, cek loh. Jangan-jangan belum dewasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan marah kalau ketemu orang yang waktunya berbuah tapi tidak berbuah. Pernah dengar kalimatnya Tuhan mengutuk pohon ara di Matius 21? Oh iya, dia lihat itu pohon ara rindang daunnya, keren banget. Dia sudah berharap kayaknya ada 2 ton mangga atau 2 buah ara nih yang dihasilkan ini. Ternyata dia cari satu pun tidak nongol. Satu pun buah ara tidak nongol. Dikutuk loh sama Tuhan loh. Kamu tuh mestinya udah dewasa dan ngasilin sesuatu. Sampai kayak hari begini tidak menghasilkan. Potong saja. Kalimat Tuhan begitu loh saudara. Yuk makanya hari ini ayo hasilkan sesuatu. Buat kerajaan surga dan itu ditandai dengan memberkati banyak orang. Hasilkan sesuatu. Di pekerjaanmu, di keluarga kita, di karir kita, di pelayanan kita. Mari kita hasilkan sesuatu karena itu tanda kedewasaan. Tau. Wow. Saya baca di Alkitab ada seorang anak muda, usianya muda tapi rohaninya dewasa. Terbukti dimanapun dia berada menghasilkan sesuatu. Nama anak muda itu adalah Yusuf. Dia itu berbuah bukan karena tinggal di rumah di mana bapaknya sayang dengan dia. Yakob itu sayang dengan Yusuf. Karena Yusuf lahir di usia tua Yakob dan lahir dari istri yang sangat dicintai Yakob yaitu Rahel. Saudara ingat ceritanya itu. Tapi dengar Yusuf ini oke, berbuah, kelihatan hasil yang luar biasa. Bukan karena sekedar ada di Sikon yang mendukung dia. Di rumah bapak yang mencintai dia. Sampai bikin saudara-saudaranya jealous lihat dia, cemburu. Satu kali keluarganya, saudara-saudaranya jual dia. Sampai dibawa jauh dari rumah bapaknya yaitu ke tanah Mesir. Dan harus bekerja di seorang majikan yang ternyata pekerjaannya ngawal menjadi ajudan rajanya Fir'aun. Yang namanya Potifar. Kita baca di Alkitab.
Di rumah Potifar, Yusuf berbuah. Sampai Potifar begitu percaya sama dia. Loh, enggak nunggu di rumah Yakob loh dia berkarya, saudara. Di rumah Potifar orang asing dan tinggal di negeri asing. Dia keluar buah. Top banget. Kita tahu ceritanya, Nyonya Potifar memfitnah dia. Dan akhirnya dia masuk penjara. Di penjara juga berbuah ya saudara ya. Saya waktu baca, ya Tuhan. Di penjara, kepala penjara sampai jadikan dia wakil loh. Yang informal loh saudara ya. Kepala penjara begitu mempercayai dia. Sampai urusan penjara diserahkan ke Yusuf. Seperti dulu di Potifar, urusan rumah Potifar diserahkan ke Yusuf. Loh, kita bisa ngomong, dia berhasil waktu di Jakarta. Katanya saudara ya. Waktu dikirim ke Merapi, gosong juga dia saudara. Loh, itu belum dewasa itu. Cuma tergantung tempat, tergantung suplai, yang cover dia, tergantung yang support dia. Orang yang dewasa, Tuhan ngasih kalimat ini, engkau akan menghasilkan sesuatu di sana. Waktu di penjara 2 tahun dia berkarya, enggak lama pindah ke istana Fir'aun. Berbuah juga itu di istana Fir'aun itu. Berbuah juga itu bahkan buat seluruh Mesir. Wow, waktu saya baca ini ayat, saya baca cerita ini. Ini orang muda secara usia, tapi dewasa secara rohani. Ditandai dimanapun dia berada, ada sesuatu yang dihasilkannya buat kerajaan sorga dan buat banyak orang di sekitarnya. Jadilah gereja yang dewasa, jadilah umat Tuhan yang dewasa. Udah 2 ini. Biar ini masuk di hati kita. Kebaktian berikutnya jam 10 ya saudara ya. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Kenapa Tuhan mau kita jadi dewasa? 2 saja yang saya katakan tanda kedewasaan. Bisa dan biasa terima makanan keras. Yang kedua ditandai dengan bisa bereproduksi. Bisa berbuah. Bisa menghasilkan sesuatu yang menyukakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Itu tanda kedewasaan. Lalu saya tutup dengan ini. Kenapa Tuhan mau kita dewasa? Saudara dengar baik-baik. Karena Tuhan ingin mengawini gerejanya. Amin. Saudara pernah dengar kalimatnya Paulus? Aku sudah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki dari sorga. Untuk menghadapkan dirimu kepadanya seperti perawan yang suci, yang sudah berhias untuk menyambut mempelainya. Kenapa Tuhan ingin kita dewasa? Kalimat saya karena Tuhan ingin mempersunting kita. Dan saya mau katakan, Dia Tuhan yang hanya mau kawin dengan gereja yang dewasa. Yesus tidak bisa kawin dengan anak kecil, Dia hanya kawin dengan gereja yang dewasa. Makanya pastikan kalau sebentar Dia datang. Alkitab kita berkata di 1 Tesalonika 4, kalau sangkakala ditiup dan dia datang di awan-awan, yang terjadi adalah kuburan orang-orang yang mati di dalam kedewasaan, di dalam Tuhan akan dibuka sama Tuhan dan mereka ketemu Tuhan. Lalu kita yang hidup, kata 1 Tesalonika 4, akan diubahkan dalam sekejap dan menyongsong dia di awan-awan. Sampai ada lagu Pentakosta lama yang dinyanyikan waktu itu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saudara pernah dengar mungkin lagu itu lagu tahun 70, 80-an atau tahun berapa itu. Ada pertemuan di udara. Itu bukan karena fellowship-nya naik pesawat loh saudara ya. Lalu ketemu di angkasa, enggak. Saya ingin katakan buat saudara bahwa itu kedatangan Tuhan. Waktu dia datang yang mati dalam Kristus dibongkar kuburannya. Lalu jasadnya dibangkitkan. Lalu kita yang hidup, kata 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, 17 dan seterusnya, diubahkan dalam sekejap dan ketemu Tuhan di udara. Setelah itu kita dibawa masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Orang tanya, siapa itu Pak yang diangkat? Ada yang bilang itu yang penuh Roh Kudus, yang bahasa roh. Ada yang bilang itu yang baptisannya selam, saudara ya. Kalau mau urusan dan berdebat soal begituan repot, tidak ada selesainya. Yang baptisannya tidak selam ya marah, saudara. Yang tidak mau mengakui bahasa roh ya marah. Saya cuma punya kalimat begini, siapa yang diangkat? Gereja yang dewasa. Yang siap menjadi mempelai anak domba Allah.
Karena Yesus tidak mungkin ngawini anak kecil. Kalau ada orang bisa ngawini anak kecil dan hubungan seks dengan anak kecil, itu orang lagi sakit, saudaraku ya. Itu orang lagi sakit, saudaraku. Banyak yang gituan, saudaraku. Tapi Yesus bukan laki-laki yang sakit, dia laki-laki sempurna, laki-laki sorga yang dahsyat. Dia hanya mau mengawini gereja yang dewasa, saudara. Makanya yang tidak biasa menerima makanan keras, yang tidak berbuah, saya kok yakin tidak akan terangkat dari itu. Karena Yesus tidak mungkin kawin dengan anak kecil. Dia hanya kawin dengan gereja yang dewasa di hadapannya. Halo? Semoga gereja yang dewasa itu adalah gereja yang mempercayai kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa rohnya. Semoga gereja yang dewasa itu adalah gereja yang mempercayai baptisan yang betul adalah selam. Tapi hari ini saya menemukan orang yang dibaptis selang penuh Roh Kudus. Tapi tidak dewasa kok, saudara ya. Waduh, sampai aku bingung, ini penuh Roh Kudus apa penuh Roh Kudus ini, saudaraku ya. Sampai bingung ini, saudaraku, ini orang karismatik apa ngacau bener nih, selingkuh juga dia, saudaraku ya. Wah, penipu juga, ternyata kesaksiannya, beritanya tidak ada yang benar, direkayasa supaya orang tertarik dan memberkatin dia. Buat saya walaupun baptisannya udah benar, bahasa rohnya kenceng, kalau tidak dewasa tetap ditinggal loh sama Tuhan, saudaraku. Tuhan hanya menjemput umat yang dewasa di hadapannya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama ya.